إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله يا عباد الله حق التقوى واعلموا أن الموت حق والساعة حق وأن الله يبعث من في القبور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور معاشر المسلمين azza Allah wa iyyakum ajma'in. Dari sekian juta nikmat yang diberikan Allah kepada kita semua, ada dua nikmat yang pernah disitir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada dua nikmat ini kebanyakan dari umat manusia melalaikannya atau tidak mempergunakannya sebagaimana mestinya. Apa itu? Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani mawbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ada dua nikmat kata Rasulullah alaihi wasallam di mana kebanyakan dari manusia tertipu di dalam keduanya, yaitu nikmat sehat dan nikmat sempat. Al-Imam Abdurrahman Abul Faraj Ibnul Husain Ibnul Jauzi berkata, barang siapa yang memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat sempatnya untuk taat kepada Allah, maka dialah al-mawbut, orang yang bahagia. Dan barang siapa yang menggunakan nikmat ini, mempergunakan kedua nikmat ini untuk maksiat, berdosa kepada Allah, fahuwal maubun, dialah orang yang tertipu. Orang-orang yang tertipu inilah adalah orang-orang yang lalai, dan mereka pasti akan menghadap al-hasrah, yaitu penyesalan. Mereka adalah ahlul hasrah, penyesalan, baik penyesalannya itu di dunia ataupun di akhirat. Penyesalan karena melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, atau menyesal karena meninggalkan hal yang diwajibkan ataupun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyesalan itu terjadi di dunia, itu masih bisa diperbaiki. Masih ketika ada nikmat sehat, nikmat sempat dan kita menyesal, masih bisa diperbaiki dengan istighfar dan taubat. Tetapi kalau penyesalan itu sudah menjelang ajal, sudah sakaratul maut, apalagi sudah di hari kiamat, sudah tidak ada lagi perbaikan penyesalan tersebut, hanya tinggal penyesalan belaka. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzirhum yaumal hasrati id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun." Dan berilah Muhammad mereka peringatan pada suatu hari, yaitu hari penyesalan, di mana ketika itu semua perkara diputuskan dan mereka itu dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali gambaran penyesalan baik di dunia ataupun di akhirat kelak yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Di antaranya penyesalan di saat seseorang menjelang kematian atau ketika sakaratul maut. Kita tidak tahu, tapi dia menyesal. Kita tidak tahu apa yang dia ucapkan. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu."
Ketika datang ajal kepadanya, dia terus berkata kepada salah seorang dari mereka kematian, dia berkata, Rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku lagi ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat amal saleh dari apa-apa yang aku tinggalkan di dunia dulu. Itulah cita-cita, keinginan dia, angan-angan dia ketika sudah menjelang kematian, tapi sudah tidak ada gunanya lagi. Bahkan Allah dengan tegas, lanjutan dari ayat ini berkata Allah Subhanahu wa taala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali jangan demikian, tidak. Sekali-kali tidak begitu. Innaha kalimatun, itu hanyalah kata-kata dia, perkataan dia, hanya dalih semata-mata dari dia. Huwa qailuha, dia mengatakannya. Wa min waraihim barzakhun, di depan mereka ada barzah, alam barzah pembatas, ila yaumi yub'atsun, sampai mereka dibangkitkan. Yang kedua, penyesalan ketika ada di padang mahsyar. Allah berfirman, wa yauma ya'qudhu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadula. Artinya, dan ingatlah ketika suatu hari kelak di mana orang yang dolim pada saat itu menggigit kedua tangannya karena penyesalan, seraya berkata, ya laitani, celaka aku, sekiranya aku dulu menjadikan jalan dengan Rasul, maksudnya ikut jalannya Rasul. Ya wailata laitani, celaka aku, alangkah baiknya aku seandainya aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabat karibku, sebagai teman dekatku. Dia telah menyesatkan aku dari ingatnya ini, dari Al-Quran, dari peringatannya Al-Quran. Setelah Al-Quran sudah datang kepadaku, dan syaitan adalah makhluk yang meninggalkan pertolongan kepada manusia. Itulah penyesalan orang-orang kelak yang bersahabat dengan penjahat-penjahat di dunia, yang bersahabat dengan orang-orang buruk di dunia, dan meninggalkan orang-orang soleh. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, penyesalan di saat buku catatan dipaparkan. Allah berfirman, wa wudi'al kitabu fatarul mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan diperlihatkan kitab, ini kitab catatan amal, dan kamu melihat Muhammad, orang-orang pelaku dosa, musfikina mimmi, ketakutan terhadap apa yang ada dalam kitab tersebut, seraya mereka berkata, celaka kami, mengapa kitab catatan ini tidak meninggalkan sesuatu yang kecil dan yang besar, kecuali dicatat semuanya, illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran, dan mereka melihat lengkap semua apa yang mereka kerjakan di dunia, hadiran, tidak ada yang kurang satu pun sedikit pun. Wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah beraniaya terhadap seorang pun. Disinilah penyesalan di padang mahsyar, ketika sudah tidak memberi manfaat kepadanya saudara, bapak, ibu, harta, kekuasaan, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu juga orang-orang kafir atau orang-orang yang mendapat kitab dengan tangan kirinya berkata, wa amma man utiya kitabahu, kata Allah bercerita tentang mereka yang mendapat catat amalan dengan tangan kiri. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Adapun orang yang diberi kitab catatannya dengan tangan kirinya, maka dia seraya berkata, ya laitani, celaka aku, lebih baik tidak diberikan catatan kitabku, catatan amalanku, dan lebih baik aku tidak tahu hisabku.
Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya seandainya kematian itu adalah suatu yang mengakhiri. Mereka bercita-cita demikian, tapi mereka akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang-orang kafir bercita-cita untuk menjadi tanah saja daripada dia dihisap, mereka dihisap dan mendapat catatan amalan mereka. Allah berfirman, Inna andarnakum azaban khariba yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sesungguhnya kami telah memberi peringatan kepadamu tentang siksa yang dekat, yaitu suatu hari di mana pada hari itu seseorang akan melihat apa yang dikerjakan oleh kedua tangannya. Wa yaqulu, dan dia wa yaqulul kafiru, dan pada hari itu orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku menjadi tanah seperti dulu, mati saja, tidak dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, penyesalan ketika api neraka diperlihatkan kepada pendosa-pendosa. Allah berfirman dalam satu riwayat di dalam Sahih Muslim bahwasanya neraka jahanam itu mempunyai diikat dengan 70.000 tali ikatan zimam, kekang, dan setiap satu kali kekang itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Jadi jumlah total dari malaikat yang memegang tali kekang neraka jahanam adalah 4.900.000 malaikat. Masya Allah. Ini hadis sahih, rawahu al-Imam Muslim. Bagaimana ketika neraka jahanam diperlihatkan kepada pendosa-pendosa yang siap memasukinya? Allah berfirman, waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadhakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dan diperlihatkan pada hari itu neraka jahanam. Pada hari itu orang baru ingat, baru sadar. Wa anna lahu dzikra, sudah tidak ada lagi kesadaran, tidak bermanfaat lagi kesadaran kita itu, tidak bermanfaat lagi. Tidak ada manfaatnya lagi. Yaqulu, ya seraya berkata, ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah baiknya seandainya aku dihidupkan kembali dan melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupku. Kemudian dalam ayat Allah berfirman, walau tara idh wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan mereka berkata, walau tara, dan seandainya kamu melihat Muhammad bagaimana mereka diperlihatkan api neraka kepada mereka, mereka berkata, ya laitana, celaka kami. Alangkah baiknya kalau kami dikembalikan lagi ke dunia dan kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Semuanya sudah sia-sia belaka, penyesalan tinggal penyesalan. Dan yang kelima dan yang terakhir adalah penyesalan ketika mereka sudah dimasukkan dalam neraka. Allah berfirman, yauma tuqallabu wujuhum finnari yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna as-sabila. Pada hari di mana hari itu wajah-wajah mereka, muka-muka mereka dibolak-balik oleh Allah dalam api neraka, seraya mereka berkata, ya laitana ata'na Allah rasulah. Alangkah baiknya seandainya aku dulu mengikuti taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Dan mereka berkata, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna as-sabila, mereka itulah yang menyesatkan kami dari jalan yang benar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai catatan terakhir dari khutbah kali ini, saya menyampaikan dua hal. Yang pertama, beberapa ayat yang saya baca tadi itu dalam bentuk fi'il, kata kerja, fi'ilnya itu dalam bentuk fi'il madhi yang telah lalu, padahal masih akan terjadi. Ya laitana ata'na, itu fi'il madhi, dan itu nanti akan dikatakan oleh orang kafir.
Ini kata ulama, kata ahli tafsir, kata ahli bahasa Arab. Ini menunjukkan bahwasanya fi'il madhi, kata kerja dalam Al-Quran yang akan terjadi kelak di akhirat, itu dalil bukti bahwa itu betul-betul akan terjadi. Makanya Allah pakai fi'il madhi yang lalu. Dan kita punya pilihan hanya. Kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala pilihan, apa kita mau beriman, mau yakin atau tidak, atau kita mau kufur, tidak percaya. Itu terserah kita masing-masing. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang berkehendak, berkeinginan, silakan dia beriman. Yang tidak mau, yang berkehendak, silakan dia kufur. Yang kedua, kita diberi kesempatan hidup oleh Allah, diberi kesempatan hidup oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah SWT, dan sehat dan sempat. Mari, kalau di antara kita, siapapun di antara kita yang merasa banyak melakukan kesalahan, kita masih ada waktu untuk bertaubat. Jangan ditunda-tunda lagi taubat, karena penyesalan itu akan stop ketika sudah ada kematian. Sementara kematian kita tidak tahu kapan kita mati dan di mana kita akan mati. Maka selama masih ada kesempatan, selama masih diberi hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak melakukan amal-amal saleh. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum fastaghfirullah yaghfir li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama bil imani ala ibadihil akhyar. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل عاقبة المتقين في دار القرار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الآمنين وسيد الناجين حين يندم الكفار والفجار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى واعلموا أن مشاهد الحسرة والندم في يوم القيامة متعددة. قال الله تعالى فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ألا وصلوا وسلموا على الحبيب المختار كما أمركم بذلك المالك الجبار. فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.